Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 18 Desember 2021. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita memasuki novena Natal hari yang ketiga. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem, di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami ini. Kita hening sejenak. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah nyanyian yang saya yakin kita semua tahu. Nyanyian itu demikian. Bapa Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Nyanyian ini indah sekali, mengangkat figur Santo Yusuf yang dalam kitab suci tidak pernah tertulis perkataannya, namun dalam diamnya Santo Yusuf senantiasa melaksanakan kehendak Allah. Romo, mana sih yang benar, Yusuf atau Yosef? Bapak Yusuf atau Bapak Yosef? Dalam firman ini jawabannya sama saja. Keduanya menunjuk pada satu pribadi, yakni suami Bunda Maria dan ayah Yesus. Yusuf diambil dari kata Ibrani, dan Yosef atau Joseph diambil dari kata Inggris yang artinya adalah
Allah telah menghapus aibku. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memotret pribadi Santo Yusuf yang dikatakan sebagai pribadi yang tulus hatinya. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, Santo Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik Bunda Maria tunangannya. Ia tidak mau membunuh karakter orang dengan kata-kata jahat. Kedua, ketulusan Santo Yusuf nampak dalam kepeduliannya. Ia mempertimbangkan setiap masalah dengan masak, mengambil suatu keputusan dengan berpikir jernih, menghadapi problema kehidupan dengan tetap tenang dan dengan akal sehat. Ia bukan pribadi yang emosional, walau menghadapi masalah yang pelik, yakni tunangannya telah mengandung. Dan ketiga, hatinya yang tulus nampak dalam membawa segala pergumulannya dalam doa. Bapak Yusuf dikatakan senantiasa melibatkan Allah dalam mengambil keputusan, dan Allah menunjukkan jalan kepadanya apa yang menjadi kehendaknya untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Sikap kontemplatif dari Bapak Yusuf mengajak kita untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup yang kita jalani. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, teladan istimewa dari Santo Yusuf yang tulus hatinya mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kontemplatif. Pribadi yang kontemplatif adalah pribadi yang senantiasa membangun relasi dekat dengan Allah. Sudahkah kita menjadi pribadi yang demikian? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.